pagi ini saya akan membuat tutorial yaitu karena ada beberapa subscriber saya yang bertanya yaitu baru mau login akunku disable, cara mengaktifkannya gimana. Jadi karena ini video tentang Shutterstock, jadi saya berasumsi dia bertanyakan akun Shutterstocknya di disable. Terus kemarin juga ada pertanyaan juga seputar Shutterstock. Nah ini, Bang izin nanya, gue baru daftar dan disable sehari kemudian. Daftar lagi masih bisa nggak ya? Nggak bisa, aku udah cobain. Nah ini juga sama persis kasusnya. Jadi di sini saya akan coba menjawab beberapa alasan kontributor lain tuh akunnya itu disable. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mas Blogger. Nah, jika teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, pada pagi ini saya akan membuat tutorial yaitu seputar Shutterstock. Jadi saya iseng aja pagi ini karena melihat ada beberapa subscriber yang bertanya kenapa akun saya disable di Shutterstocknya. Nah, jadi saya coba iseng ke Google cara mengatasi akun Shutterstock di disable. Ternyata ada banyak ya teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama dengan teman-teman. Di sini bisa teman-teman cek beberapa desainnya yang menurut saya ini sangat pas. Jika teman-teman lagi mencari kaos yang simple, kemudian pas dengan identitas teman-teman. Contohnya seperti ini, take everyday as a chance to become better Muslim. Atau mati bawa bekal apa. Ada beberapa link yang ditampilkan. Link pertama, link kedua, kemudian link yang ketiga. Jadi kita akan lihat, ini sudah saya buka, ini linknya 3 ini. Nah, setelah saya buka, jadi di sini dijelaskan bahwa dia berasal dari Mesir, kemudian akunnya di-disable tanpa ada peringatan dan dia butuh 3 tahun untuk membangun portofolio dia, dan ini adalah penarikan pertama dia yaitu sebesar $800. Dan ketika dia mencoba melakukan penarikannya itu dia mendapatkan pesan seperti ini. Jadi dia tidak bisa menariknya. Jadi dia akhirnya mereset passwordnya, dan ketika dia melakukan reset itu dapat warning yang keluar itu account has disable. Jadi dia harus mensubmit ke alamat ini, submit shutterstock.com for support and never respond. Nah, ini pesan yang dia dapatkan dari Shutterstock. Jadi kata dia, hello, kata dia, agar kamu mengerti. Jadi dia ada stok bilang bahwa orang-orang yang dianggap penipu itu dianggap permasalahan serius di Shutterstock, kata dia. Setelah kami mereview portofolionya, kami menduga akun kita itu terhubung kepada customer yang melakukan fraud, dan akun yang ini yang terdisable ini, yang si Mesir ini, itu akan dinonaktifkan sementara, kata dia. Nah, dia akan direaktif sementara. Jadi berdasarkan ini peraturan yang ada di Shutterstock yang baru. Jadi Shutterstock akan mendisable segala aktivitas yang berhubungan dengan penipuan, intellectual property atau copyright. Itu tadi, violation, pelanggaran, mau privacy dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini lengkap. Dan sebagai hasilnya itu Shutterstock hanya menutup akun kita. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ada penghasilan tapi karena melanggar peraturan tadi, jadi kita tidak dapat mencairkan earning tersebut. Nah, jadi dikatakan bahwa akun kamu akan dikembalikan. Kamu tidak akan dikembalikan, akun kamu tidak akan dikembalikan dan kamu tidak memiliki izin untuk membuat akun baru. Jika kamu membuat akun baru, maka sistem kami akan mendeteksi secara otomatis dan akunnya akan ditutup lagi, kata dia. Nah, cuman dia ini komplain kenapa dituduh sebagai fraudulent customer. Nah, di sini
Percakapannya cukup intens ya teman-teman di sini. Tapi di sini saya bisa simpulkan, tadi saya sudah beberapa yang saya baca di sini. eh ada beberapa hal yang menyebabkan akun kita itu disuspend karena saya sudah beberapa ini saya sudah baca juga. Yang ini juga sama teman-teman, dia sudah ada uangnya dan ingin meng mencairkan, tapi ketika dia tekan forgot password juga di-disable. Jadi permasalahan yang utama itu eh ada orang yang mengklaim pekerjaannya itu di pekerjaan kita itu istilahnya kan kadang kita membuat logo atau desain, kemudian kita melihat desain orang lain dan kita terinspirasi dan berusaha menirunya itu teman-teman. Nah, yang kayak gitu nggak boleh teman-teman. Nah, ini juga sama banyak juga. Nah, jadi dijelaskan dengan member yang lain. Jadi kebetulan yang ini yang namanya Peter ini dia terinspirasi desain orang lain yang ada di Shutterstock. Ternyata desain dia ini di-copy dengan si Peter ini. Nah, bisa dilihat ini yang punya si ini, yang punya si Peter, ini yang Peter, yang Wilm nih, yang ini teman-teman. Nah, jadi bisa dibayangkan antara kiri dan kanan itu sama persis kalau saya lihat. Cuman hanya berbeda font aja. Sedangkan desain, kemudian ukuran ininya, apa namanya, bentuknya, bisa teman-teman lihat cuman beda ukuran aja dan tulisan aja dikit. Nah, ini yang padahal ini berbeda loh ID-nya. Nah, si Peter ini akunnya di-suspend juga karena dia meniru, teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, contoh. Ini hampir semuanya persis semua, teman-teman. Cuman eee, gara-gara dia ada orang yang melaporkannya bahwa desainnya itu dijiplak, ya itu tadi makanya akun si Peter tadi disable alias di-suspend lah istilahnya, sama aja tuh. Jadi makanya saya simpulkan dari beberapa kasus tadi, penyebab pertama itu kenapa akun teman-teman di-disable, pertama satu, teman-teman tuh mungkin terinspirasi desain yang ada di Shutterstock, kemudian dibuat ulang berdasarkan, tiruan tadi itu 100% mirip. Kalau menurut saya 100% mirip ya ini teman-teman, bayangkan ini. Nah, yang kayak gini ketika teman-teman udah ada earning dan mau mencairkannya, dan ada orang yang misalnya melaporkannya bahwa desain dia itu dijiplak, ya itu tadi teman-teman, teman-teman lagi sial aja itu, makanya akunnya di-disable. Ini coba lihat ini, hampir sama-sama persis. Kalau mau Shutterstock mau, dia bisa disable semua akun yang upload ini, teman-teman. Ya kan? Mirip semua. Kemudian yang kedua, pembeli juga tadi dari saya simpulkan dari 3 kasus ini tadi, yang ini tadi, dinyatakan fraud. Fraud itu, istilahnya melakukan kayak, mungkin dia copyright, menipu. Menipu dalam artian, dia anggap desainnya milik dia, tapi dia njiplak desain orang lain dan menguploadnya sebagai portofolio dia gitu. Memang dia desain dari nol, tapi karena dia terinspirasi oleh ide orang lain, kemudian dia jiplak, dia upload, ya otomatis ketika ada orang yang punya desain dia, ya ini tadi melaporkan kalau desainnya dijiplak, ya itu tadi teman-teman. Jadi lagi sial aja teman-teman, lagi apes. Kemudian juga kenapa akun teman-teman juga di suspend atau di disable itu juga karena disebabkan oleh teman-teman itu membuat akun lebih dari satu teman-teman. Misalnya akun pertama teman-teman itu lupa, atau misalnya akun yang pertama itu di-suspend alias di-disable, terus mau buat akun kedua, nah itu nggak boleh teman-teman. Jadi untuk teman-teman misalnya sudah buat satu akun, kemudian mau buat akun kedua, pengen isi topik yang lain. Misalnya akun pertama itu isinya tentang icon semua, dan mau buat akun kedua itu tentang misalnya foto-foto aja gitu. Nah itu teman-teman harus izin dulu teman-teman. Kalau teman-teman memaksa buat membuat akun yang kedua tanpa adanya meminta izin dari Shutterstock, itu
menyebabkan akun teman-teman juga di disable teman atau di suspend, itu sama aja. Nah, jadi dari sana bisa saya simpulkan yang pertama itu untuk menolong teman-teman itu satu, kita boleh aja terinspirasi desain orang lain. Nah, ini tadi. Tapi kita jangan jiplak 100% teman-teman. Nah, ini. Nah, yang kayak gini kan mungkin tulisannya oke lah. Kalau menurut saya bisa lah kita pakai. Fontnya bedakan, terus yang gambar-gambarnya ini enggak 100% mirip ya teman. Ini kan bentuk ada namanya mahkotanya itu berbeda ini ya. Tapi ada yang mirip ini sama nih teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada orang lain yang melaporkan bahwa kita menjiplak desain dia, nah itu juga teman-teman bisa dikenakan di disable teman-teman. Jadi mungkin teman-teman itu tidak menjiplak desain orang lain, tapi gara-gara menjiplak karena terinspirasi, kemudian dibuat ulang di misalnya di software desainnya entah itu Corel atau Adobe dan diupload dan menganggap itu portofolio buatan dia, ya itu juga akun teman-teman di disable juga. Kemudian ketiga, pembeli kita dinyatakan oleh fraud oleh itu tadi dengan Shutterstock itu juga. Yang keempat itu membuat lebih dari satu akun, teman. Bisa 2, 3. Itu juga menyebabkan akun kita di disable. Kemudian yang kelima, nah, dulu kita pernah misalnya membuat akun Shutterstock, tapi kemudian di suspend, kemudian mau buat lagi yang kedua, itu tetap juga sama, teman-teman. Di disable juga. Jadi solusinya ya silakan teman-teman itu buatlah karya yang original. Jadi nggak terinspirasi dari orang lain atau menjiplak ide orang lain, tapi buatlah yang original teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau teman-teman misalnya akunnya memang di disable, pengen membuat baru, itu buatlah dari misalnya dari laptop yang berbeda atau misalnya dari koneksi yang berbeda. Karena Shutterstock ini bisa membaca IP address kita teman-teman. Jadi kalau misalnya di laptop kita dulu pernah di disable, jadi jangan buat lagi dari laptop kita, tapi misalnya buatlah dari komputer lain atau device lain. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh beberapa subscriber saya. Nah, ini tadi Arcian Luck, kemudian juga yang mana lagi ya? Nah, ini gue yang baru bikin sehari belum pernah apa-apa terus di ban. Nah, yang ini juga, ini sama. Oke, kalau gitu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan berkomentar di kolom bawah ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.